Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masya Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Aduh cuy, gimana kabar kalian? Kalian lagi pada ngapain? Wis yang rindu kayak Tisam, Kaisam juga rindu dengan mama tua kaplak. Yampuy dulu, yampuy. Wis Kaisam mabok ya. Iya. Kaisam lagi santuy ya. Ini jam 5 sore sih. Kaisam ngoceh banyak banget yang nanya, "Kaisam bahas dong, itu kayak Tisam ada job cuci piring Kaisam, katanya udah bisa dapat visa Kaisam, bener nggak?" Iya ya cuy ya, aduh kita miris ya semoga aja Pak Prabowo dengan Bapak Gibran ini bisa membuka lapangan kerja yang begitu banyak di Indonesia ya, sehingga apa namanya, orang Indonesia itu tidak usah, bekerja di luar negeri ya, bisa berproduksi apa namanya, berproduktif ya di negara kita sendiri. Bahkan kayak Tisam aja cuy mau pensiun jadi pekerja migran, udah pulang aja. Kaisam insya Allah pengen buka usaha untuk membuka lapangan kerja untuk membantu adik-adik kita yang masih nganggur ya. Jadi kalian itu cita-citanya cepet pensiun ya, buka bisnis di Indonesia bukan, eee, semakin lama di sini. Ya sekarang itu kita tuh hidup tuh kayak seolah-olah uang itu segalanya ya cuy ya, padahal itu bukan tujuannya. Kita bisa nggak jadi manusia yang bermanfaat setelah kalian, apa namanya, punya bekal. Bekal itu bukan hanya uang aja cuy, tapi, skill ya, gimana caranya kita tuh punya angan dan punya mimpi untuk menjadi owner, untuk menjadi, apa namanya, pemilik usaha itu sendiri. Ya Kaisam doakan ya. Kaca mau pulang ya? Insya Allah ya, masa ya kita mau lama-lama di sini, ya pulang lah cuy ya. Oke, ini banyak berseliweran ya sebuah pamflet di mana pamflet ini mengajak kalian untuk bekerja di domestic company ya, di sektor company. Ini di, sektor cuci piring, ada pencuci piring, pekerja rumah tangga housekeeper ya, ya PRT ya, kayak kita domestic helper gitu, petugas kebersihan, ya kan? Bisa bahasa Kantonis, pria dan wanita memiliki paspor valid, gaji sekitar 12.000 sampai 16.000 Hong Kong dollar. Ya kan ini adalah sebuah agensi yang membuka promosi di mana bisa membantu kita bisa bekerja di cuci piring, restoran dan lain-lain. Wow 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 wow. Sampai bingung kayak Tisam. Ini pasti menjadikan tempat ya untuk kita yang sudah ibaratnya bahasa oke gitu kan, udah jenuh dengan kehidupan, gaji segitu-gitu aja gitu kan, kita harus nuntut setiap tahunnya cuma naiknya $100 gitu kan. Kan ada, dorongan kita untuk menjadi lebih baik gitu kan, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ya kalau misalkan kita merasa bahwa kita sudah punya skill gitu untuk mendaftar, seperti ini, apakah boleh Kaisam? Apakah ini sah? Apakah iya ada pekerjaannya Kaisam? Setahu kita kayak Tisam cuci piring itu yang dipimpin oleh TAI yang gajinya 15.000 itu adalah pekerjaan anak-anak overstay Kaisam. Tolong penjabarannya Kaisam. Oke. Kita bahas yuk. Jadi, ini tuh bisa membuat kalian itu lebih waspada dan hati-hati ya ke depannya untuk memilih agensi yang benar-benar bisa memproseskan kalian mendapatkan visa secara resmi di sektor company seperti ini. Ceritanya kayak Tisam itu kan harus ya mencari informasi yang valid di mana kayak Tisam itu bertanya kepada pihak KJRI, bener nggak sih ini tuh ada pekerjaannya. Jadi dari tadi pagi KSM itu sudah membahas dengan pihak KJRI ya, di mana kayak Tisam, pekerjaan pencuci piring, pekerjaan sektor company lah ya cuy ya, di mana restoran entah itu apa, itu memang benar ada. Nih ya, kalian harus tahu, pekerjaan ini sebenarnya ada, boleh untuk orang Indonesia pun boleh, itu company. Tapi ingat tuh, tapi pekerjaan ini belum ada MOU secara langsung dengan KJRI. Jadi cuy, maksudnya gini, maksudnya KJRI ini belum ada,
apa namanya, legalitas secara sah, apa sih yang menjadikan persyaratan. Kan kayak domestic helper itu kan kontrak kerja itu harus wajib masuk ke KJRI dulu, ya kan. Untuk masuk kontrak kerja sebelum ke imigrasi itu harus melewati KJRI dulu. Nah itu untuk sektor domestic helper kayak kita nih CC. Jadi kalau ada apapun tentang CC, KJRI bisa membackup agensi mana nih yang memasukkan kontrak kerja secara domestic helper. Nah, tapi untuk company ini KJRI belum ada MOU secara sah ya cuy ya. Jadi belum ada agent yang bekerja sama dengan KJRI tentang pekerjaan ini. Tapi kalau kamu bertanya, apakah pekerjaan ini ada dan bisa turun visanya? Jawabannya bisa. Jadi ini jadi ibaratnya pemerintah Hong Kong ini memang mengizinkan orang Indonesia untuk bekerja di restoran, di cuci piring, dan lain-lain gitu cuy. Dari pemerintah Hong Kongnya ini boleh. Tapi dari pemerintah Indonesia ini belum ada perjanjian secara sah dengan agensi yang memproseskan. Paham kan dari sini? Jadi kalau misalkan agen ini memproseskan kamu di sektor company ini, jadi kamu harus pastikan dulu kantornya itu ada apa enggak. Yang pertama itu, pastikan kantornya ada apa enggak. Yang kedua, bagaimana proses yang jelasnya. Yang ketiga, jangan sampai kamu mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk sebuah pekerjaan company seperti ini. Jadi didomplengi oknum lah cuy. Terus yang keempat, pastikan asuransinya bagaimana. Terus yang kelima, pastikan restoran atau tempat kamu kerja itu benar-benar ada gitu cuy. Ya, untuk proses visanya ini berarti antara agensi langsung ke government Hong Kongnya cuy. Langsung ke imigrasinya untuk memproseskan ini semua. Tanpa melalui KJRI. Karena belum ada MOU secara sah untuk pekerjaan ini. Jadi KJRI baru bisa memproseskan di sektor domestic helper. Paham ya dari sini ya cuy. Nah inilah ketakutan kayak Tisam. Bagaimana pekerjaan ini didomplengi oleh oknum dan penjahat serta penipuan. Nah jadi buat kalian yang berniat nih untuk mencari pekerjaan company seperti ini. Jadi kalian itu harus berani ya. Berarti kalau misalkan nih tibanya kalian itu ada apa-apa. Misalkan kalian itu daftar deh agensinya ada nih. Kita nih merasa bahwa oh saya bahasa bisa nih. Ya kan daftar, kita mencari agent. Kita mencari pekerjaan yang gajinya 12, 16 tapi dengan visa yang resmi. Misalkan kayak gitu kan. Kalau ada apa-apa dengan kamu, pastikan kamu tuh harus bisa mandiri. Seperti kontrak mandiri itu tadi. Kontrak mandiri yang dijalankan oleh kamu dan perusahaan itu serta perjanjiannya. Pastikan kamu harus punya asuransi kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, pastikan benar gaji kita sesuai dengan yang ditandatangani kontrak kerja ya. Yang ketiga, kalau ada apa-apa dengan kamu, pastinya antara kamu dengan perusahaan tersebut, kamu harus berani memperjuangkan hak kamu melalui Departemen Labor. Ya, jadi bukan wadulnya ke KJRI itu cuy. Karena KJRI belum ada MOU, belum ada perjanjian untuk sektor company ini ya cuy. Ya, jadi dari sini paham ya. Nah, takutnya ini karena sudah di follow up ya Facebook dengan jor-joran seperti ini. Banyaknya peminat yang pengen ke company semua. Ini jadi akhirnya jual job. Dimana, oh kamu mau ke sini, mau nggak kamu bayar 25.000? Kamu mau nggak bayar 30.000? Secara kita ya. Kita kan ngebayanginnya, oh 13.000, 12.000 gajinya gede gitu kan. Kita bayar 30.000 di muka, oh oke deh nggak apa-apa yang penting saya kerja. Nah ini jeleknya orang Indonesia gitu cuy. Pengennya instan ngebom, bom. Tapi ini belum tentu wajar atau enggak ini harga segini. 60 juta untuk daftar company, saya yakin orang Indonesia tuh pada berani. Iya kan? Apakah Kaisang berniat? Enggak sih. Kalau Kaisang nggak mau Kaisang mah tipe orang yang slow aja gitu, nyaman aja kerjaan. Yang penting berkahnya cuy. Mau kita kejar berapa puluh ribu Hong Kong dollar kalau hati kitanya damsam yang nggak merasa puas terus, ya nggak akan ada ujungnya gitu kan. Karena KSM tujuannya satu, bukan yang dicari duitnya kerja itu, tapi nyaman, berkahnya. Itu ya. Beda dengan kalian itu yang udah, wah bener nggak sih, daftar,
ya kan? Jadi kalian harus datang dulu tuh ke agennya untuk memastikan kebenarannya ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan job ini akan dijual oleh agensi ini, karena apa? Karena sangat menarik banget ya kerjaan ini, iya nggak sih? Dengan gaji 12.000, 16.000 loh, ya kan? Terus kita dapat mes, nggak tinggal dengan majikan, ya kan? Dan di sini juga pastinya ada jam kerja yang jelas. Pastinya ini menarik deh untuk teman-teman kita untuk daftar, ya kan? Udah siap-siap aja dibom ini kerjaan. Pastinya harganya ugal-ugalan ini pasti agensinya. Aduh, deh buat kalian harus pintar-pintar ya. Masuk logika nggak nih harga segitu? Ya kan, jangan dicawuk aja. Mentang-mentang kita pengen hidup bebas di luar gitu kan. Aduh. Kenapa ya boleh ya government ini membuka lapangan kayak gini? Karena orang lokalnya sendiri cuy, untuk cuci piring itu digaji 1.000 sehari aja, dia itu protes cuy. Jadi banyaknya, restoran-restoran ini malah mencarinya orang-orang asing yang bekerja di situ, karena lebih membutuhkan dolar daripada orang lokalnya sendiri. Tapi kalian juga harus sadar, untuk pekerjaan ini pastinya company kalian bersaingnya itu dengan orang-orang lokal. Jadi kalian itu ada yang namanya proses seleksi pastinya. Ya kan nggak mungkin cuy, ya kan? Kalau misalkan domestic helper kan rumah itu kan banyak ya di sini, tapi kan kalau misalkan ini restoran, otomatis tergantung skill kalian gitu dan kuotanya itu terbatas. Dari terbatas itu makanya kenapa job ini pastinya akan dihargai mahal, ya. Karena harga harga mahal jadi kalian harus pintar, jangan sampai kalian bayar dulu banyak-banyak duit gitu kan, akhirnya ditipu. Nah ini, apakah ini mungkin Kaisam didomplengi oleh oknum? Pastinya. Karena banyaknya ada pekerjaan ini ada gitu di pemerintahan Hong Kong, sehingga banyak penjahat yang mencari keuntungan untuk membuat kalian percaya. Udah nggak apa-apa. Dengan apa? Dengan mencantumkan nomor handphone dengan bahasa orang-orang lokal. Oh, wah, Cece, kok Laila, begitu aja kalian percaya. Oh, ini orang Hong Kongnya loh yang ngomong. Kita kan kayak gitu ya cuy ya. Tapi kita be smart ya cuy ya. Kalau misalkan memang iya, ini harus ada pembayaran ibaratnya potong agensi, kamu harusnya melakukan MOU dengan agensinya, "Oh ya udah kalau kayak gitu potong agensi nggak apa-apa deh Mem, jadi jangan bayar di muka." Ya, kalau misalkan memang harus bayar nih sampai 30.000 contohnya ya, "Nggak apa-apa Mem, asalkan visa saya turun, saya akan potong agensi." Dari bekerja itu kan gajinya 12.000, potong agensi misalkan 5.000 per bulan, ya nggak apa-apa kalau sistemnya potong agensi. Tapi kalau kita bayar dulu, ya kayak Sam sih sarankan jangan ya. Ini apa namanya, konsekuensi untuk kehilangan duitnya gede cuy kalau kamu bayar dulu. Nah ini, banyaknya digandrungi oknum itu, ya udah kalau misalkan kamu nggak mau, saya kasihkan ke orang lain. Nah ini dilemanya kita. Maka dari itu, saat kita menerima sebuah informasi seperti ini, tunggulah dulu ya, jangan langsung push, bener nggak sih?" Ya, jadi membuat orang-orang jahat ini memanfaatkan momen ini, ya. Ingat KJRI belum ada MOU untuk job company. Jadi ini antara agensi dan government Hong Kong sendiri. Jadi seleksinya benar-benar seleksi ya cuy ya. Kalau misalkan kalian merasa bahwa kalian punya kemampuan dan skill, silakan daftar. Tapi jangan sampai kalian ditipu ya. Mungkin itu penjelasan Kaisam tentang job company yang lagi beredar ya di luar sana. Hati-hati, bisa saja ini akan didomplengi oleh para penipu-penipu. Oke? See you next video, bye-bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoain deh yang mau job company seperti ini, semoga kamu mendapatkan agensi yang amanah, yang bisa menjadikan kamu, menjadi, apa namanya, punya kerjaan company di Hong Kong ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk kaum-kaum kayak Tisam yang sabar menjalani hidup, apa namanya, lebih menerima, ya sudahlah kita cari yang berkahnya aja, ya menurut Kaisam, rezeki yang Kaisam dapat ya insya Allah cukuplah, ya cukup untuk kembali ke Indonesia, untuk menjadi bos dan membuka lapangan kerja untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia. Nah, teguran juga untuk teman-teman Kaisam yang sudah lama di sini, ayo pulang ke Indonesia, yang overstay dan paper, ayo cepat surrender. Mau sampai kapan kita berada di luar negeri, kita harus pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Bagaimana Indonesia mau maju kalau anak-anak Indonesianya sendiri tidak mau pulang ke negara asalnya, ya. Jadi semoga kita punya motivasi untuk membuka lapangan
kerja yang segede-gedenya di negara kita sendiri. Oke, mungkin itu sharing Asam, semoga bermanfaat ya cuy. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.